Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana Datuk Siva dengan NIM 205210071 dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil kerja praktik dengan judul Analisis Nilai Efisiensi dan Desain Heat Exchanger 14E104 Gas Air Hydrotreating Unit yang dilaksanakan pada periode bulan Maret 2023 dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Diana STMSC. Outline materi yang akan saya bahas yaitu ada 9. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada PT KPI, yang ketiga ada PT KPI RU 6 Balongan Indramayu, yang keempat ada proses produksi di PT KPI RU 6 Balongan Indramayu, yang kelima ada unit 14 Gas Air Hydrotreating Unit, yang keenam ada metodologi penelitian, yang ketujuh ada analisis nilai efisiensi heat exchanger 14E104 pada unit 14 GOHTU, yang ke-8 ada redesign HE 14E104 pada unit 14 GeoHTU. Dan yang ke-9 ada kesimpulan dan saran. Memasuki outline yang pertama yaitu ada latar belakang. Yang pertama, untuk mewujudkan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan di sektor industri, diperlukan peranan akademisi dalam perkembangan sektor industri melalui pemikiran-pemikiran yang baru terhadap perkembangan industri yang ada. Yang kedua, dilihat dari kondisi yang terjadi di Indonesia, itu minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan. Hal ini terbukti pada abad ke-17 sampai sekarang, itu konsumsi minyak bumi itu sangat penting. Yang ketiga, ada usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu dengan membangun PT Kilang Pertamina Internasional RU 6 Balongan Indramayu, Jawa Barat. Yang keempat, untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, maka dilakukan kerja praktis khususnya di bidang pengolahan minyak dan gas. Yang kelima, ada parameter yang menunjukkan apakah alat tersebut masih layak beroperasi atau tidak, yaitu dengan menganalisis nilai efisiensi dan meredesain. Outline yang kedua yaitu ada sejarah PT Kilang Pertamina Internasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan bahwa bahan bakar minyak menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan tugas untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah PT Kilang Pertamina Internasional. Nah, usaha pengeboran minyak itu sendiri pertama kali dilakukan di Indonesia oleh John Renrin pada tahun 1871 di Cibodas, Jawa Barat. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi beberapa perubahan pengelolaan perusahaan minyak di Indonesia. Pada tanggal 10 Desember 1957, atas perintah Majen Dr. Ibnu Sutowo, PT EPSO diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional atau PT Pertamina. Nah, kemudian dengan PP nomor 198 garing 1961, PT Pertamina dilebur menjadi PN Permina. Nah, pada tanggal 20 Agustus 1968, berdasarkan PP nomor 27 garing 1968, kemudian PN Permina dan PN Pertamina itu dijadikan satu yang kemudian diberi nama PN Pertamina. PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI itu dalam menyelenggarakan usahanya itu ada dua sektor. Yang pertama ada hulu dan hilir, di mana kalau di sektor hulu itu dia kegiatannya adalah eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Sedangkan untuk kegiatan di hilir itu meliputi pengolahan, pemasaran, dan niaga, perkapalan, serta distribusi produk hulu. PT Kilang Pertamina Internasional sendiri itu mempunyai 7 kilang dengan kapasitas totalnya itu 1.076.700 barel. Nah, ketujuh kilang tersebut, yang pertama ada RU1 Pangkalan Brandan dengan kapasitasnya adalah 5.000 BPSD, yang kedua ada RU2 Dumai dengan kapasitasnya adalah 170.000 BPSD, yang ketiga ada RU3 Pelaju dengan kapasitasnya 133.700 BPSD, yang keempat ada RU4 Cilacap dengan kapasitasnya adalah 348.000 BPSD, yang kelima ada RU5 Balikpapan dengan kapasitasnya adalah 260.000 BPSD. Yang keenam ada RU6 Balongan dengan kapasitasnya adalah 150.000 BPSD. Yang ketujuh ada RU
7 Kasim Sorong dengan kapasitasnya adalah 10.000 BPSD dengan total kapasitasnya itu adalah 1.076.700 BPSD. Visi misi dari PT Kilang Pertamina International KPI yaitu ada visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Sedangkan misinya yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Yang ketiga yaitu ada PT KPI RU6 Balongan Indramayu. Khusus untuk outline ketiga ini, itu ada 4 bahasan. Yang pertama ada sejarah PT RU6 Balongan Indramayu. Yang kedua ada visi misi PT KPI RU6 Balongan. Yang ketiga ada tata letak PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan. Yang keempat ada struktur organisasi PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu ada sejarah RU6 Balongan. Nah, untuk sejarahnya sendiri itu PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan itu didirikan pada tanggal 1 September 1990 yang awalnya bernama PT Pertamina atau Persero Ak 6 Balongan yang dinamakan Proyek Ekor 1 yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi negara melalui ekspor sektor migas dan non-migas sesuai dengan kebijakan pemerintah. PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan ini mendapatkan bahan baku itu minyak mentah yang berasal dari duri itu sebanyak 60% umpan dan minus dari Dumai itu sebesar 40% umpan. Nah, dengan kegiatan utama PT Kilang Pertamina Internasional itu adalah mengolah minyak mentah, crude oil, menjadi produk seperti BBM, BBK seperti Pertalite, Pertamax, terus ada non BBM seperti LPG, propilen, serta produk lainnya seperti Dekan dan HONC. Visi misi dari PT KPI RU6 Balongan yaitu ada satu visi. Yang pertama, menjadi kilang terkemuka di Asia tahun 2025. Yang kedua, mengolah bahan baku minyak bumi menjadi produk BBM dan non-BBM. Yang ketiga, ada masuk dalam nominasi kelompok kilang terbaik dunia, unggul dalam segala aspek bisnis, misalnya lebih aman, andal, efisien, profesional, maju, berdaya saing tinggi, bermutu internasional, berwawasan lingkungan, dan mampu menghasilkan laba sebesar-besarnya. Dengan untuk misinya yang pertama yaitu mengolah crude dan nafta untuk memproduksi BBM, BBK, nafta, non-BBM, dan petkim secara tepat jumlah, mutu, waktu, dan berorientasi laba, serta berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua ada mengoperasikan kilang yang berteknologi maju dan terpadu secara aman, handal, efisien, dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga ada mengelola aset PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan secara profesional yang didukung oleh sistem manajemen yang tangguh berdasarkan semangat kebersamaan, terbukaan, dan prinsip saling menguntungkan. Bahasan selanjutnya yaitu ada tata letak PT KPI RU6 Balongan. PT KPI RU6 Balongan itu didirikan di Balongan, tepatnya di daerah kecamatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Untuk penyiapan lahan kilang yang semula sawah pada hujan itu diperlukan pengurugan dengan pasir laut. Nah, kenapa Balongan ini menjadi tempat untuk didirikannya PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan itu karena ditinjau dari segi teknik dan ekonomis, lokasi tersebut itu cukup strategis dengan adanya faktor pendukung seperti air, transportasi, bahan baku, serta tenaga kerja. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi di PT KPI RU6 Balongan itu tergambar pada bagian di sebelah kanan, di mana tujuan dari pembentukan struktur organisasi tersebut yaitu untuk memperjelas dan mempertegas bahwasanya kedudukan suatu bagian dalam menjalankan tugas dan diharapkan dapat memudahkan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Outline yang keempat yaitu ada proses produksi PT KPI RU 6 Balongan Indramayu. Nah, gambar di sebelah kiri itu menyebutkan bahwasannya ada 4 proses utama yang ada pada PT KPI RU 6 Balongan. Nah, keempat proses utama tersebut yaitu ada Hydro Skimming Complex atau HSC. Di mana HSC ini itu terbagi dari dua unit, ada DTU sama MPU. Sedangkan untuk unit yang kedua yaitu ada DHC. DHC itu Distillation and Hydrotreating Complex dengan dua unit yaitu ada AHU sama HTU. Yang ketiga ada Residu Catalytic Cracker Complex RCCU dengan terdiri dari dua unit yaitu ada RCU sama LEU. Sedangkan untuk propilen olefin kompleks POC itu merupakan unit terbaru yang memulai startupnya itu sekitar bulan Januari 2013. Yang keempat ada propilen olefin kompleks POC yang merupakan itu unit terbaru yang memulai startupnya itu sekitar bulan Januari 2013, di mana ada unit low pressure recovery unit atau unit 34, selective C4 hydrogenation unit, unit 35, catalytic distillation hydrodeisobutanizer unit 36, dan olefin conversion unit unit 37, regeneration system unit 38, dan binary refrigeration system unit 39. Yang kelima itu ada pembahasan tentang unit 14 gas oil hydrotreating unit. Nah, di mana unit 14 GOHTU ini itu mengolah gas oil yang tidak stabil dan korosif dengan bantuan katalis. Dan hidrogen menjadi gas oil yang memenuhi ketentuan pasar dengan kapasitas sekitar 212 meter kubik per jam. Nah, feed dari unit 14 ini itu berasal dari Crude Distillation Unit atau CDU dan unit AHU. Nah, di unit 14 Gas Oil Hydrotreating Unit ini itu ada 5 seksi, di mana kelima seksi tersebut yaitu ada seksi feed atau umpan, seksi reaktor, seksi make-up kompresor, seksi fraksionasi, seksi recycle gas kompresor, yang dimana kelima seksi tersebut itu dijelaskan pada bagian gambar di sebelah kiri. Yang keenam ada metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian itu ada tiga. Yang pertama ada pengumpulan data primer, yang kedua ada pengumpulan data sekunder, yang ketiga ada data aktual. Yang pertama itu ada data primer, di mana pengumpulan data primer ini itu untuk menganalisis nilai efisiensi dan redesign heat exchanger 14E104 pada unit DHC. Nah, data primer ini diperoleh dari data Shell and Tube heat exchanger pada PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan. Nah, data primer tersebut itu meliputi densitas, specific gravity, api gravity, OD tube, length, ID shell, pitch, sama BWD. Yang kedua ada pengumpulan data sekunder, di mana pengumpulan data sekunder itu sendiri digunakan untuk menghitung nilai efisiensi dan redesign heat exchanger 14E104 GOHTU, di mana data sekunder tersebut itu diperoleh dari data lapangan dan data literatur. Data studi lapangan itu diperoleh dengan cara melihat kondisi operasi dan aliran proses aktual HE 14E104, yaitu dimulai pada tanggal 1 Februari sampai 28 Februari 2023. Sedangkan dari data literatur, itu data-data tersebut diperoleh dari langkah-langkah perhitungan heat exchanger dan grafik serta tabel digunakan. Nah, literatur yang digunakan itu seperti buku Karen. Yang ketiga ada data aktual, di mana dalam data aktual tersebut itu meliputi ada tanggal, yaitu tanggal 1 sampai 28 Februari 2023, terus ada data Shell dan data di tube, di mana data di Shell itu dan data di tube itu sama, yaitu ada flow rate, ton per jam, ada suhu masuk, dan suhu keluar, baik itu di Shell maupun di tube.
Yang ketujuh, ada analisis nilai efisiensi heat exchanger 14E104 pada unit 14 GOHTU. Nah, eh, pada unit 14E104, GOHTU merupakan heat exchanger dengan umpan berupa gas oil yang digunakan untuk memanaskan liquid hidrokarbon sebelum diumpankan ke kolom stripper. Nah, untuk mengetahui kinerja suatu heat exchanger itu dapat dilihat dari nilai efisiensi yang dihasilkan. Nilai efisiensi itu dapat diperoleh dengan membandingkan antara panas yang dilepaskan oleh fluida panas dengan panas yang diterima oleh fluida dingin. Menurut referensi kami, itu dari jurnal evaluasi efisiensi heat exchanger di refinery plant industri minyak goreng dan perancangan heat exchanger tipe shell and tube menggunakan helical baffle pada proses gasifikasi batu bara kapasitas 30.000 nanometer kubik per jam. Dikatakan bahwa suatu alat itu masih bekerja atau layak digunakan apabila mempunyai nilai efisiensi mencapai 80%. Dikatakan apabila suatu kinerja alat heat exchanger itu dapat dikatakan masih bekerja dengan baik apabila nilai efisiensinya itu mencapai 80%. Nah, untuk mencari nilai efisiensi itu rumusnya ada Q serap dibagi Q lepas kali 100%. Di mana Q ini adalah calor dicari dengan cara M kali C kali delta T. Dengan M adalah massa, C adalah kapasitas panas, dan T adalah perubahan suhu. Nah, diperoleh dari hasil perhitungan bahwasanya nilai efisiensi heat exchanger pada unit 14E104 GOHTU itu dihasilkan sekitar 94,78%. Nah, dalam hal ini berarti heat exchanger tersebut itu masih bekerja dengan baik karena efisiensinya itu mencapai lebih dari 80%. Yang kedelapan itu ada redesign HE14E104 pada unit 14 GOHTU. Outline yang ke-8 yaitu ada redesign HE14E104 pada unit 14 GOHTU. Nah, dari hasil perhitungan itu, kemudian kita membandingkan antara hasil perhitungan dan datasheet. Nah, yang dibandingkan itu OD tube, ID tube, panjang tube, jumlah tube, BWG, tipe susunan tube, baffle, pressure drop, sama over design. Kalau kita lihat di sini, itu terdapat perbedaan antara jumlah tube di datasheet sama hasil perhitungan. Jumlah tube di datasheet itu sekitar 976, sedangkan di hasil perhitungan itu sekitar 780. Nah, hal ini mengalami perbedaan karena pada datasheet itu kapasitasnya sekitar 115%. Sedangkan untuk hasil perhitungan itu sendiri kapasitasnya adalah 100%. Pada datasheet itu dilebihkan 15% itu dalam rangka untuk safety. Nah, selain di jumlah tube, dimensi yang berpengaruh pada desain heat exchanger itu seperti pressure drop sama over design. Pada hasil perhitungan, didapatkan nilai pressure drop itu di tube 1,361 PSI dan di sel itu sekitar 0,011 PSI, yang mana nilai pressure drop tersebut itu memenuhi syarat karena nilainya tidak lebih dari yang diinginkan, yaitu kurang dari 10 PSI dan 7 PSI, sehingga nilai pressure drop tersebut dapat diterima. Sedangkan untuk nilai over design itu kami mengambil referensi dari perancangan heat exchanger tipe shell and tube secara metode matematis dan simulasi software. Dikatakan bahwa nilai over design-nya itu tidak lebih dari 30%, yang mana untuk hasil perhitungan yang telah dihitung itu over design-nya sekitar 3,23%, sehingga nilai tersebut masih memenuhi syarat karena nilai over design-nya lebih kecil dari 30%. Yang ke-9, yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan, itu dapat disimpulkan bahwa satu, hasil perhitungan dengan menggunakan metode Kerem didapatkan nilai efisiensi heat exchanger 14E104 di OHTU itu sebesar 94,78%.
yang menunjukkan alat tersebut itu masih bekerja atau masih layak digunakan. Yang kedua, yang kedua ada didapatkan dimensi heat exchanger 14E104 dengan auditude sekitar 0,75 in, ID tube-nya sekitar 0,584 in, panjang tube-nya sebesar 20,0131 feet, jumlah square feet-nya 1, baffle berupa cut vertikalnya 25%. Yang ketiga, dari hasil perhitungan exchanger diperoleh nilai pressure drop-nya dari shell maupun di tube-nya itu kurang dari 10 PSI dan 7 PSI, sehingga perancangan tersebut itu dapat diterima. Terus dari hasil perhitungan juga diperoleh nilai over design-nya itu kurang dari 30%, sehingga perancangan tersebut memenuhi syarat. Untuk sarana, untuk sarannya, setelah dilakukan analisis kinerja heat exchanger 14E104, itu perlu dilakukan proses cleaning atau pembersihan, yaitu bisa 5 tahun sekali atau cleaning kecil setiap 1 tahun sekali agar perpindahan panasnya itu tetap terjaga. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.